Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ilmina wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha ya rabbal alamin. Bapak sekalian jemaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kewajiban kita dari nikmat hanya satu, mensyukurinya saja. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak meminta Anda, kata Allah, kami tidak meminta Anda membalas dengan apapun, tetapi kewajiban kita hanyalah mensyukuri nikmat. Alhamdulillah pagi hari ini dengan taufik dan inayahnya kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Bahwa sholat subuh berjamaah di hari Jumat adalah seafdal-afdalnya sholat. Kalau sholat itu 5 waktu, maka yang paling afdalnya adalah sholat subuh. Dan sholat subuh yang paling afdal dari seluruh subuh adalah sholat subuh di hari Jumat. Dan sekarang alhamdulillah kita di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sholat kita, menerima amal sholat kita, menerima majelis duduknya kita di majelis ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Kalau kamu tidak menemukannya, berarti kamu tidak punya hati. Carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama adalah majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Kalau kita nyaman, kita tenang, kita ngambil faidah di majelis ilmu, berarti kita masih ada hatinya. Yang kedua adalah inda tilawati wa dzikr, saat kita tilawah dan zikir. Jika kita tidak merasa nyaman di situ, maka kita harus kembali membersihkan atau merehabilitasi hati kita. Dan yang ketiga adalah indas sholawat, saat kita melakukan sholat. Saat kita melakukan sholat, kalau kita mendapati kenyamanan, ketenangan, dan itu adalah amal utama kita, maka kita hati masih ada. Kenapa demikian? Qala rahimahullah, beliau mengatakan karena Allah menciptakan hati untuk zikir dan cinta kepadanya. Jika ia diisi dengan yang lain, maka dia akan gelisah. Hati diciptakan untuk mencintai Allah. Hati diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hati diciptakan untuk mencintai kebaikan. Dan hati juga diciptakan untuk berzikir kepada Allah. Jika itu tidak dilakukan, maka hati kita akan gelisah. Diisi dengan selain yang tadi, maka dia akan gelisah. Kalau kita masih punya hati. Kalau tidak, ya berarti memang kita sudah menjadi manusia lain. Sementara tolak ukur kita ke surga itu adalah illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti kelak akan menemui Allah adalah yang memang hatinya selamat. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang tidak membawa qalbun salim, ya dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Artinya tidak akan selamat nanti di akhirat. Nah, kita belajar tazkiyatun nufus dalam rangka sama-sama. Karena yang mengajar pun tidak berarti lebih tazkiyah, sama sekali tidak. Bahkan bisa jadi mungkin lebih kotor dari jamaah sekalian, atau mungkin lebih rendah dari jamaah sekalian. Tetapi dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan tazkiyah, kita berusaha untuk mencapai apa yang disebut dalam Al-Quran tazkiyatun nufus. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Walladzi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
ada banyak ayat yang menerangkan tentang keutamaan bukan hanya fadilah tapi kewajiban kita untuk mentazkiyah nafs kita, mentazkiyah diri kita, mensucikan hati kita, karena maksiat hati lebih besar daripada maksiat lahir. Maksiat batin, dosa batin jauh lebih besar efek dan dampaknya daripada dosa-dosa lahiriah. Dosa lahiriah mungkin bisa dengan istighfar, tapi dosa batin itu sulit membersihkannya karena yang melakukannya tidak merasa itu dosa. Yang melakukannya tidak merasa itu sebuah dosa. Maka dalam upaya kita membersihkan maksiat-maksiat batin, dosa-dosa hati ataupun kotoran-kotoran hati, kita mengkaji apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus, dibimbing, dipandu oleh para ulama yang sudah di bidangnya memang ahlinya. Ada Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Al-Imam Al-Ghazali yang alhamdulillah sudah dirangkumkan tulisan-tulisannya dalam buku yang bagus ini, Tazkiyatun Nufus. Pertemuan terakhir kita membahas tentang alamatus salamatil qalbi, tanda-tanda hati yang salim, ya, tanda-tanda hati yang salim, qalbun salim. Nah sekarang kita kebalikannya, alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda sakitnya hati atau tanda-tanda matinya hati. Penulis buku ini menggabungkan antara hati yang sakit dengan hati yang mati dalam satu paragrafnya terkait tanda-tandanya. Alamatu maradil qalbi, qad yamradu qalbul abdi wa yashtaddul marad wa la ya'rifu bihi sahibuh. Seperti tadi kita katakan, banyak orang yang hatinya sudah sakit, hatinya sudah rusak, tetapi la ya'rifu bihi sahibuh, tapi yang memilikinya, pemilik hatinya itu nggak merasakan. Ini bahayanya kita memiliki penyakit hati. Orangnya nggak merasakan, la ya'rifu bihi sahibuhu, bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rif bi mauti. Bahkan hati itu terkadang mati dan orangnya tidak merasakan bahwa hatinya telah mati. Wa alamatu maradihi aw mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jarahatil ma'asi. Di antara tanda hati kita sudah mati atau sudah sakit adalah tidak merasakan perihnya berbuat maksiat. Jadi maksiat itu sudah tidak menyakitkan hatinya gitu. Ya, kebal, bebal, sudah tidak mempan, hatinya itu sudah tidak luluh dengan maksiat. Orang beriman, orang yang hatinya bersih, ketika melakukan sebuah maksiat itu sangat melukai dirinya, sangat terpukul dengan maksiat tersebut. Sekali berbuat dosa itu menyesalnya luar biasa, istighfarnya maksimal. Itu kalau hati kita bersih. Maka di antara tanda hati kita sakit adalah la tu'limuhu jarahatul ma'asi, sudah tidak merasakan lagi sakitnya perbuatan maksiat, mengganggunya perbuatan maksiat sudah tidak dirasakan lagi. Itu tandanya hati kita sudah kebal, sudah kalau baut sudah los itu teh, sudah haus, jadi tidak mempan lagi dengan maksiat. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqq, dan tidak merasakan lagi betapa kebodohan itu sangat mengganggu hidupnya. Orang yang sakit hatinya itu tidak merasakan bahwa dirinya bodoh. Kalau orang yang beriman, orang yang hatinya bersih, itu senantiasa bagaimana caranya menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Semakin kita memperdalam ilmu, semakin bodoh kita rasakan. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, semakin aku tahu ilmu, semakin aku bodoh dibuatnya. Orang sekarang makan enggak, Pak? Harus arapal itu mah, zakat sholat sapal malah. Kemudian puasa apa? Jadi merasa sudah cukup, sudah tahu semua ilmu agama. Padahal kalau kita perdalam dari semua abwab ulumuddin, kita jauh merasa lebih bodoh dari yang sebelumnya. Karena pada hakikatnya ketika orang merasa pintar, ketahuilah bahwa itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. Kita mengutip perkataan Imam Syafi'i, semakin aku belajar, semakin aku menemukan bahwa diriku adalah orang yang bodoh.
Dan perkataan itu saya dengar kemarin dari ibu-ibu waktu pengajian. Oh benar ya, semakin kita mengkaji, semakin kita kajian, ternyata kita semakin bodoh, nggak tahu apa-apa. Nah, itu berarti tanda-tanda mau jadi Imam Syafi'i itu. Terus ada apa namanya, bibit-bibit hausnya akan ilmu. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqq. Jadi kebodohan kita kepada kebenaran itu kalau orang yang punya hati merasa terganggu dan terusik gitu. Tapi kalau orang nggak punya hati atau hatinya sakit atau hatinya mati, tidak merasakan bahwa dirinya bodoh, sehingga dia tidak perlu dengan ilmu. Padahal ilmu itu derajat dan makomnya seperti orang berjihad. Apa dalilnya? Maka lil mu'minina ayanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun. Allah menyamakan orang yang mencari ilmu dengan orang yang berjihad. Tadi dalilnya, tidaklah patut orang-orang beriman itu semuanya pergi berjihad. Hendaklah ada sekelompok orang yang fokus belajar ilmu. Tujuannya apa? Agar nanti kelak orang yang belajar ilmu ini mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang pulang berjihad. La'allahum yarshudun, agar mereka semua mendapatkan irsyad, petunjuk. Berarti Allah menyamakan orang yang pergi berjihad dengan orang yang pergi menuntut ilmu. Dengan kata lain, orang yang menuntut ilmu dia sedang berjihad di jalan Allah. Tapi kadang kita tidak merasakan makna-makna yang besar itu. Tidak merasakan makna yang besar itu. Jadi ya berangkat dan niatnya itu sederhana aja. Ke masjid daripada balik di masjid langsung sare, tidak bagus. Diupai lah. Ngupingkeun segala macam. Kurang kuat niatnya. Tapi kalau niatnya talabul ilmi untuk memperbaiki diri, ibadah kepada Allah, ini jihadnya kita di zaman ini, jihadul ilmi. Maka kalau kita niatnya jihad akan berbeda dengan niatnya kita hanya duduk daripada rundat di imah beak gula. Ada pada gitu Pak. Jadi kadang orang di masjid wete lain ku soleh-soleh teh rundat di imah. Bapak-bapak pami di masjid wae kan ibu-ibu teh ulah usun teh masih bapak cenah rajin di masjid. Tapi bisa jadi karena mau rundat di imah gitu ya. Ada yang begitu. Bisa jadi ibu-ibu juga sama, rajin ke pengajian, ke pengawasan, barber, bisa jadi itu karena cintanya kepada ilmu, bisa jadi kayak kedua, rudat di iman, gegerau lagi kan begitu. Nggak DJ gitu ya, gegerau. Tenaga dalam latihan terus ya. Wa qaiduhul batilah. Di antara hati yang sakit atau mati adalah dia tidak merasakan bahwa akidah yang batil itu merusak dirinya. Ini mungkin bagi orang yang tauhidnya belum lurus ya. Tauhidnya belum bersih, dia merasa la ilaha illallah itu udah beres gitu. Padahal la ilaha illallah menuntut konsekuensi yang dalam. Rukun la ilaha illallah udah ditepati atau belum? La fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Dan rukun tauhid, rukun la ilaha illallah ada dua, ada rukun nafyu, ada rukun isbat. Meniadakan yang selain Allah dalam hal yang khusus bagi Allah dan menetapkan bagi Allah yang khusus baginya. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qaba'ih alaih. Karena hati apabila ia masih hidup, masih ada, maka ia akan sakit dengan masuknya sebuah keburukan pada dirinya. Maksiat masuk kepada hatinya, itu akan merasa terganggu dan terusik, sakit. Berdosa itu jadi pikiran buat dia. Itu kalau orang hatinya masih hidup, hatinya masih ada. Tapi kalau sudah tidak hidup atau mati atau sakit, maksiat itu sama sekali tidak mengusik dirinya. Wa ta'allama bijahlihi bil haqq bihasabi hayatihi wa qad yash'uru bil marad wa yastadu alaihi mararatud dawa. Kadang orang-orang yang hatinya sakit itu dia sama sekali tidak merasakan pahitnya kebodohan, pahitnya maksiat, pahitnya pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu tanda hati yang sakit atau mayit. Yang pertama adalah la tu'limuhu jarahatul ma'asi, tidak merasakan sakitnya maksiat, pahitnya maksiat, dan yang kedua tidak merasakan ruginya kebodohan, tidak merasakan ruginya kebodohan. Nah, kita langsung ke bab yang lain, asbabu maradil qalbi, sebab-sebab hati sakit. Ada dua sebabnya. Satu karena syubhat, dua karena syahwat. Penyebab hati yang sakit, penyebab matinya hati, penyebab sakitnya hati itu ada dua. Wal fitanul lati tu'rad 'alal qulubi hiya asbabu maradiha wa hiya fitanus syahawat wasyubuhat. Syahwat dan syubhat adalah perusak kehidupan seseorang dimanapun dan kapanpun. Syahwat itu nafsu. Ajakan nafsu itu syahwat namanya. Kalau syubhat itu mispersepsi pikiran tentang agama, tentang Allah, tentang akhirat dan lain-lain sebagainya. Itu namanya syubhat. Jadi kesalahan cara berpikir tentang akhirat, kesalahan cara berpikir tentang Allah, tentang keimanan, itu menjadikannya syubhat. Termasuk bid'ah. Perkara-perkara bid'ah itu termasuk juga dalam syubhat, karena dia menganggap sesuatu yang sudah jelas bid'ahnya dianggap sunnah. Pun sebaliknya, perkara yang sebenarnya mukhtalaf diperselisihkan oleh para ulama tapi langsung diponis dengan kata bid'ah, itu juga termasuk bagian dari syubhat. Dan biasanya syubhat itu menimpa awamun nas, orang-orang yang awam di kalangan manusia, tidak menimpa para ulama. Kalau karena ulama punya ilmu yang membimbingnya. Syubhat tentang akhirat, dia ragu dengan alam kubur, dia ragu dengan yaumul mahsyar, dia ragu dengan persidangan akbar, dia ragu dengan surga, dia ragu dengan neraka, dia ragu bertemu Allah, dia ragu bertemu Rasulullah, dia ragu dengan pertemuan dengan keluarganya nanti. Meragukan semua itu adalah syubhat, syubhat pikiran. Menganggap agama itu sama, itu syubhat. Menganggap bahwa mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, orang kafir dalam perayaan dan lain sebagainya, itu syubhat. Syubhat tentang kebenaran. Menganggap sesuatu itu benar sudah pada tempatnya, tetapi itu sebuah kesalahan. Ini adalah syubhat. Termasuk suudzon kepada Allah juga syubhat itu. Imam Syafi'i mengatakan, kalau diri kita dihantui oleh musibah dan tidak dapat rizki, itu adalah suudzon kepada Allah. Ini kita nih merasa terus dihantui, kemana-mana sieun musibah. Terus kita dihantui, nanti Allah kasih rizki nggak ya? Saya makan nggak nanti? Saya punya masa depan nggak? Saya bagaimana hidup? Nah, keraguan tentang masa depan, tentang rizki Allah, itu adalah suudzon terbesar kepada Allah. Termasuk kita dihantui oleh musibah, dihantui musibah. Kalau takut kemudian dia preventif, beda, itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau takut terkenanya, takut terkenanya itu adalah bagian dari suudzon kepada Allah SWT. Al-khawfu lil musibah wa kadzalika annallaha la yarzuquhu hadza min su'izon billahi subhanahu wa ta'ala. Itu suudzon kepada Allah. Dan hari baik hari sial masuk. Hari baik hari sial itu termasuk syubhat dalam pemikiran. Mau mengadakan hajat, mau melakukan proyek, mau membangun apa, mau bikin apa, harus tentukan hari baik hari sial. Kalau hari Selasa jangan kerja di bidang perairan. Kalau hari Rabu jangan bekerja di bidang tanah-tanahan. Hari Kamis jangan bekerja di bidang hidupnya dikungkung, dikerangkeng oleh syubhat-syubhat pemikiran. Bahaya. Ada persamaan kata syubhat dalam bahasa Indonesia. Mirip-mirip. Mispersepsi itu. Kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir tentang sesuatu itu namanya syubhat. Dari segi letterleg sendiri, syubhat itu artinya samar. Samar. Jadi tidak punya ilmu tentang sesuatu, itu namanya syubhat.
Itu pangkal dari kerusakan umat manusia, syubhat. Yang paling besarnya syubhat tentang Allah. Syubhat tentang Allah itu banyak ragamnya. Contohnya misalkan dia ragu bahwa Allah itu akan ngasih rizki. Itu syubhat itu. Syubhat pikiran. Dia ragu bahwa Allah itu ketika kita beribadah tidak perlu perantara. Itu juga syubhat. Sehingga dia kalau beribadah ngambil perantara. Oh, itu nggak mantap. Kalau nggak gitu nggak mantep. Jadi kalau mau doa tuh mampirkan dulu doa nanti ke wali, nanti yang wali yang menyampaikan. Itu syubhat pemikiran. Padahal Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Dulu dalam hadis lain, hadis sahih, Allah berfirman, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia fi sulusil akhir minal lail. Untuk 3 tujuan. 1, man istaghfarani la aghfiranna. Yang minta ampun, aku akan ampun. Wala in sa'alani la utiyanna. Barang siapa yang meminta permohonan, aku kabulkan. Wala ista'adzani la uidan. Dan yang minta perlindungan, aku akan lindungi. Itu 3 tujuan Allah turun ke langit dunia. Mengampuni yang minta ampun, memberi yang meminta hajatnya, dan melindungi yang meminta perlindungan darinya. Jangan pertentangkan tentang bagaimana turunnya, karena yang paling selamat kita meyakini bahwa nazalallahu ila samai dunya nuzulan ilahiyan. Itu turunnya ke muka bumi, turunnya ke langit dunia adalah turunnya sesuai dengan sifat ketuhanannya. Wallahu ta'ala bisawab, bagaimana itu bukan urusan kita. Ya. Nah, orang yang tadi dikatakan punya syubhat itu mengatakan bahwa Allah itu kalau ibadah harus mampir dulu ibadahnya baru disampaikan ibadahnya kepada dia. Doa itu kan ibadah. Doa itu bahkan puncaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Bagaimana mungkin puncaknya ibadah dia masih syubhat dengan itu? Sehingga ketika ingin menyampaikan permohonan kepada Allah, mesti mampir dulu permohonannya kepada seseorang, lalu orang itu akan menyampaikannya kepada Allah. Terlebih lagi yang diminta menyampaikannya itu sudah meninggal, sudah wafat, yang dia pun sedang sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugni. Setiap orang di hari itu yauma idzin sya'nun yugni, sibuk dengan urusannya masing-masing. Surat An-Abasa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugni. Di hari itu orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kapan itu? Di akhirat. Akhirat itu bermula dari kematian sampai nanti surga dan neraka, bertemu Allah Subhanahu wa taala atau tidak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu semua paket akhirat. Mengimani semua paket itu hukumnya wajib. Pertanyaan kubur, kemudian pertanyaan tentang ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau kenal tentang laki-laki ini, nanti Nabi Muhammad ditampilkan. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, selamat. Kalau kita tidak kenal, maka dikepret ke malaikat. Bahkan dalam hadisnya itu malaikat ngambil semacam martil godam itu, ribu gada. Tapi kalau orang ma ilmuka bihadzal rajul, kamu kenal orang ini, dia akan mengatakan innahu Muhammad abduhu wa rasul ittaba'nahu wa aman nabi. Dia adalah Muhammad, Rasulullah dan hambanya. Aku beriman kepadanya dan mengikuti langkah-langkahnya. Padahal tidak pernah ketemu. Maka kata Allah apa? 6 solihan. Pek sarebe sampai akhirat ya gitu. Itu bahasanya tuh 6 solihan. Tidurlah dengan nyenyak. Jadi kalau kita mengenal Rasulullah, nanti Allah akan mengatakan pada dia 6 solihan. Terus mangga kulam deui dugi ke akhirat. Ada kata solihan, tidur nyenyaklah kamu sampai hari kiamat. Tapi kalau dia mengatakan aku tidak tahu, dalam Sahih Bukhari ini kan, la adri, aku tidak, atau madaraitu wala tanaitu, sami'tu nas yaqulun kada wa kada. Aku tidak kenal, aku tidak tahu. Tapi kata orang dia tuh si anu. Bejana. Berarti kan itu syubhat lah gitu. Syubhat apa? Syubhat tidak mengenal Rasulullah. Fa'utiya, akhirnya didatangkan oleh malaikat itu martil, midrob. Midrob itu alat pukul, entah gada, entah martil lah. Tapi biasanya kata midrob itu buat alat penanam paku, apa namanya? Ya palu.
jebret. Saya tuh apa jebret deh. Saya tahu jebret. Masih ya. Hari kuah. Belah udah kaningnya. Tapi dalam kubur. Sebelum nanti disedang lagi di apa namanya? Di padang mahsyar. Itu kada ada apalkeun. Cara ngapakeun gampang Pak. Seueurkeun sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perbanyak. Dengan banyak kita sholawat maka kita akan dekat dengan Rasulullah SAW. Inna sholatakum tablughuni. Sungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam hadis lain, inna sholatakum ma'rudatun alayya. Setiap sholawatmu sampai kepadaku dan aku menjawab sholawat kalian. Ada ini katanya. Aina ma kuntum, dimanapun Ada kalian hadis berada. yang apa? Bacaan surat Tabarok menghindari siksa kubur. Surat Al-Mulk Ya. itu upaya kita ataupun akan menghindarkan kita dari fitnah kubur dan juga su'ul khatimah, kematian yang buruk. Jadi kalau kita mendawamkan surat Tabarak alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menghindarkan kita dari fitnah kubur dan juga dari kesengsaraan su'ul khatimah. Maka kita mendawamkan surat Al-Mulk minimal sehari dibaca sekali, malam hari dibaca, besoknya dibaca lagi Al-Mulk. Dihafal lebih baik. Sehingga kita tidak perlu baca mushaf kemana-mana, cukup ditalar dimanapun kita berada. Di mobil kita baca, di rumah, tempat pekerjaan kita baca surat Al-Mulk. Dan juga surat Al-Baqarah dengan Ali Imran, dia akan menjadi awan penolong kita nanti di akhirat. Jadi lebih baik dari Al-Fatihah. tidak ada yang lebih baik dari Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah ummul kitab. Ummul kitab, induknya Al-Quran, Al-Fatihatul kitab. Kalau ayat itu semuanya sama. Ayat itu kedudukannya di hadapan Allah itu sama. Semuanya adalah firman Allah, semuanya adalah kalam Allah. Semua ayat, semua surat itu sama di hadapan Allah SWT. Sebagaimana para rasul dan para nabi. Akan tetapi ada beberapa surat yang diberi keutamaan. Diberi keutamaan. Seperti Al-Quran itu ummul kitab, induknya Al-Quran. Ayat kursi itu sebagai ayat yang paling agung, disebut dengan Al-A'zam. A'zamu ayatin fil Quran ayat al-kursi. Karena ayat kursi itu mencakup seluruh garis besar Al-Quran, tauhid dan lainnya sebagainya. Jadi ayat kursi disebut dengan a'zamu ayatin, ayat yang paling agung. Kalau Al-Fatihah itu disebut dengan induknya Al-Quran. Sehingga kalau kita rutin membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, membaca ayat kursi, maka kita membaca induk dan inti dari Al-Quran Al-Karim. Nah tadi supaya kita nanti bertemu dengan Rasul dan kenal dengan beliau, maka perbanyak sholawat. Yang pertama, yang paling mudah, paling banyak sholawat. Yang kedua itu mutlak, itu perbanyak sholawat. Baik sholawat secara sir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau sholawat secara jahar, kita membacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kecintaan kepada sunnah, kecintaan kepada sunnah. Ya, yang kedua adalah ittaba'nahu, mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya. Jangan kita terpancing dengan subuhat tentang bid'ah ya. Kita jangan alergi dengan kata bid'ah. Kalau memang itu bid'ah ya kita hukumkan dia bid'ah. Tapi kalau bukan bid'ah jangan dibid'ah-bid'ahin. Gitu. Yang bid'ah jangan disunah-sunahin, juga yang sunnah jangan dibid'ah-bid'ahin. Biar tahunya dari apa? Ya dari kitab. Kita pelajari Sahih Bukhari, kita belajar kitab-kitab lain agar mengenal mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan sampai sunnah dan bid'ah itu hanya klaim sekelompok orang. Jangan sampai sunnah dan bid'ah menjadi klaim sekelompok orang. Kata yang ini sunnah, kata yang ini bid'ah. Kebalikannya, akhirnya saling tuduh jadinya. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu, berdasarkan hadis sahih, berdasarkan petunjuk ayat, kita dapat mengenal mana yang sunnah dan bukan bid'ah. Karena pada hakikatnya bid'ah itu adalah sebuah syubhat. Syubhat bahwa itu sunnah, padahal bid'ah. Itu juga syubhat pemikiran. Makanya termasuk syirik. Syirik juga syubhat. Karena menganggap kepercayaan kepada selain Allah itu boleh. Itu juga syubhat yang paling besar. Syubhatul akidah. Ada syubhat fil ilmi, ada syubhat fil akidah, ada syubhat fil muamalah, ada syubhat fil akhlak dan lain sebagainya. Dalam akhlak pun ada syubhat. Dianggapnya itu benar akhlak semacam itu. Dan terlihat baik, ternyata itu tidak benar. Contohnya apa? Mohon maaf, misalkan mengucapkan selamat kepada perayaan agama orang lain.
Itu kan akhlak sosial. Tapi menganggap itu baik adalah sebuah syubhat. Karena toleransi tidak mesti kita mencampuri keyakinan orang lain. Cukup masing-masing lakum dinukum waliyadin. Kalau mengucapkan selamat kepada keberhasilan dan kebahagiaan mereka sehari-hari bukan agama mereka, tidak apa-apa. Saya sudah pernah katakan, misalkan tetangga kita non muslim lahir anaknya, kita senang, alhamdulillah, turut berbahagia ya Bu ya Pak, semoga anaknya kuat, sehat dan bermanfaat, berguna. Boleh. Tetangga kita punya rumah baru non muslim, sampaikan selamat Pak atas rumah barunya, semoga menjadi nyaman dan betah tinggal di sana. Boleh. Punya mobil baru, kita ucapkan selamat. Anaknya lulus, ucapkan selamat. Karirnya naik, ucapkan selamat. Boleh. Tapi ketika itu perayaan agamanya, itu bukan lagi wilayah kita untuk mengatakan selamat, karena itu terkait dengan keyakinan agamanya. Jadi supaya tidak ada syubhat dalam hal ini, mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka secara pribadi, individu, bahkan memberikan hadiah, itu suatu yang mulia dan baik. Tetapi ketika itu tentang hari raya agama mereka, Rasul sudah mewanti-wanti kita untuk tidak ikut-ikutan dalam perayaan agama tersebut. Bahkan bisa jadi mereka pun sebenarnya tidak mau diucapkan selamat itu. Yang kedua adalah perusak hati manusia yang kedua setelah syubhat adalah syahwat. Syahwat itu nafsu. Kalau dalam kajian tasawuf itu begini, hati itu kan diciptakan ketika di alam arwah itu kan suci Pak ya. Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada arwah, roh-roh kita ini. Wahai para arwah, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, arwah kita sudah tauhid, itu sudah beriman. Lalu ke dunia. Nah, di dunia ini arwah yang suci dan jiwa yang suci ini digoda oleh nafsu-nafsu duniawi. Ada nafsu yang berupa wanita, ada yang nafsu yang berupa harta dunia, ada yang nafsu yang berupa godaan-godaan jabatan, pangkat dan lain-lain. Nah, ketika nanti hati itu kembali kepada Allah, tidak dalam keadaan sucinya seperti diciptakan di alam arwah, itu ada perhitungannya. Hati kan diciptakan bersih. Hati diciptakan fitrah, tauhid. Nanti kalau hati kembali kepada Allah tidak dalam keadaan yang diciptakan dulu, bertauhid, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Kunaon maneh ngarusak hati anu ku kaula diciptakan bersih. Kunaon maneh ngarusak hati dengan kemusyrikan, padahal kaula nyiptakeun hati eta baheula tauhid. Ditanya ke Gusti Allah, kenapa kau rusak hati yang aku ciptakan bersih? Kenapa kau rusak hatimu dengan tauhid yang dulu aku ciptakan kamu di atas tauhid yang benar? Tetapi pulang kepadaku, ruh itu pulang kepadaku dalam keadaan rajat seperti ini. Rajatku musyrik, rajatku syubhat, rajatku adamu tauhid. Allah minta pertanggungjawaban karena hati diamanahkannya bersih. Sehingga mun balik teu bersih, dicari kudu bogana. Jadi mana ngotoran hati, ngararajat hati nu kaula ciptakeun, dikepret, dihukum. Dan itu sangat logis sebenarnya, sangat logis sekali. Yang kedua adalah godaan duniawi, syahwat duniawiyah, memang berat sekali. Suatu hari ada sebuah riwayat mengatakan, iya bau naon, bugang ya Rasul, bugang naon domba. Oh gitu, demi Allah. Bugang yang bau itu yang dibuang oleh pemiliknya itu dunia lebih buruk di sisi Allah dari itu. Maka karena dunia itu lebih buruk dari bugang, Allah tidak memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Diberikan sedikit kepada orang-orang yang kebanyakannya adalah kafir dan musyrikun. Supaya apa? Supaya orang beriman tidak terjerumus jauh kepada kubangan syahwat duniawiyah. Dan dunia ini jangan diartikan hanya sebatas materi, banyak juga wanita, pangkat, jabatan dan sebagainya. Itu akan berarti manakala digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah, kata Buya Hamka, dakwah itu kalau tidak pakai harta itu ibarat badan tidak bertulang.
dakwah Islam, agama ya. Agama tanpa ditopang dengan harta itu ibarat tubuh yang tidak ditopang dengan tulang. Apa maksudnya? Buyatak, lembek begitu, tidak akan kuat. Maka Rasul ditopang dakwahnya dengan agnia. Ada Khadijah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar Siddiq, itu agnia-agnia Quraisy saat itu. Sehingga dakwahnya ditopang dengan baik. Tapi kalau harta itu tidak untuk fisabilillah, tidak untuk dakwah, maka tadi ibarat pemilik bugang domba, micen dombana, nu boga ge teu kuateun nyium bau bugang tersebut. Kata Nabi, tah dunia teh di sisi Allah leuwih bau tibatan bugang eta. Maka bugang tersebut yang berupa dunia Allah tidak berikan kepada orang beriman. Diberikannya kepada yang lain, orang kafir dan orang munafikin. Supaya mereka itu pun yang diberikan itu mataun qalil, sedikit. Wa ma'wahum jahannam, dan kembalinya adalah neraka. Maka Rasul itu Allah Ta'ala, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Muhammad, ulah takjub, ulah silau, ulah seram ku ugat-ugatna orang kafir. Beringkad itu hujat pribadi, beringkad itu hujat pribadi, beringkad dia ternyata ladang korupsi. Beringkad dia harta balatak ngalaya di tengah imah, di tengah gedung, di tengah lapangan. Mataun qalil wa ma'wahum jahannam. Dan jadi, memang dan itu fakta. Supaya dunia itu tidak menjebak kita, menjatuhkan kita kepada hubu dunia yang ibarat bangkai itu, maka kalau kita punya rezeki gunakan untuk infak fisabilillah, jihad dakwah, jihad fisabilillah. Okay. Karena apa? Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf ketika wafatnya itu meninggalkan legasi warisan 3 triliun. Mungkin kalau sekarang disetara dengan Sandiaga Uno ya. Kurs waktu itu ya. Kurs waktu itu. Sampai ada riwayat ketika ada orang yang disuruh untuk milah-milah emasnya bin Auf untuk dibagikan kepada janda-jandanya Rasulullah. Karena wasiat beliau, 1/3 hartaku untuk para jandanya Rasulullah SAW. Karena Rasul sebelum wafat berwasiat, hai para istriku, berapa istrinya? 11. Dalam syair itu disebutkan zaujatuhu ihda asyar, istri-istri beliau adalah 11. Itu untuk menghafalkan jumlah 11 yang masyhur dan muttafaq ya. Mungkin ada tambahan lain. Karena Maria itu kan tidak beliau merdekakan kan ketika dinikahi Maria Al-Qibtiyah dari Mesir yang melahirkan Ibrahim itu dalam keadaan milku yamin, masih sahaya ya, tidak dimerdekakan, sehingga otomatis jumlah beliau istrinya bukan 12 tapi 11. Zaujatuhu ihda asyar dalam sebuah syair ya. Itu beliau pernah bersabda kepada para istrinya, wahai para istriku, kelak nanti akan ada orang baik yang menyantuni kalian sepeninggalku. Ya, ternyata terbukti setelah itu yang menyantuni adalah orang yang paling mulia dan paling dermawan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu wasiat beliau 1/3-nya itu untuk para istri janda-janda Rasulullah SAW. Ketika petugas itu milah-milih hartanya, eta emas nanti terus lalengket ditarokan, dipisahkan ku kampak Pak. Jadi emasnya ngarengket gitu, koin-koin emas da disimpan di gudang ngarengket, ku kampak di belah teh. Saking banyaknya. Kemudian beliau pernah melunasi hutang 1/3 warga Madinah. Warga Madinah nu gaduh hutang, kempal di bumi abdi. Gitu kan. Dilunasan ku anjeunna saha hutang. Tentunya yang prioritas ya. Ya belum lagi jasa beliau membela dakwahnya Rasulullah SAW. Apapun yang Rasul inginkan itu bin Auf selalu di belakang beliau membackup ya. Wafat meninggalkan legasi 3. Artinya apa? Artinya orang-orang yang dijamin surga oleh Rasul sebagian besarnya adalah orang kaya. Mohon maaf, 70%. 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah itu adalah orang yang mampu. 10 orang dari yang dijamin masuk surga itu 70%-nya adalah orang yang mampu. Ya, 3-nya orang biasa. Artinya apa? 9 pengusaha. 9 pengusaha, tapi yang kayaknya 70%-an. Dan
itu tentunya bukan bukan membuat kita minder bagaimana atau bagaimana, enggak, justru itu menjadi qudwah bagi kita, menjadi motivasi dan inspirasi. Kalau kita kaya, maka bersyukurlah atas kekayaan itu dan gunakan fisabilillah untuk memantapkan yang 3 prinsip yang kita dulu pernah bahas. Rangkuman agama itu cuma 3, Pak. Rangkuman tauhid itu cuma 3. Apa itu? Bagaimana kita hidup itu lillah, billah, fillah. Lillah itu bagaimana kita semua yang kita lakukan diniatkan untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah. Yang kedua billah, bagaimana kita hidup dengan aturan dan cara Allah, ridho Allahnya bagaimana kita cari. Baru yang ketiga fillah atau fisabilillah, bagaimana apa yang kita miliki dari SDM dan segala macam ataupun SDA-nya ataupun kepemilikan kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu rangkuman ilmu tauhid itu 3. Lillah, billah, fillah. Kalau mau dilengkapi lagi, lillahi taala, bi syariatillahi taala, dan fi sabilillahi taala. Hidup karena Allah, hidup dengan cara Allah atau aturan Allah, dan hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu sudah jarum panjang ke-8 ya. Kalau kata anak saya, jarum panjang ke-8, enggak tahu jam berapa waktunya. Barangkali mau tanyakan, silakan. Ya. Kalau syubhat dan nafsu itu sama nggak? Syubhat dengan nafsu Artinya gitu maksudnya. Persamaan. kalau nafsu itu syahwat. Nafsu syahwat. Kan perusak kehidupan manusia itu 2, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, nafsu itu masuknya ke syahwat. Syahwat tadi bagi 2 tadi. Nafsu dan syahwat itu sama ya? Nafsu dan syahwat sama. Sama. Oh, itu maksud saya. Iya. Syahwat tadi bagi 2, syahwat duniawi dan syahwat. Syahwat, ada syahwat duniawi dan syahwat syahwat macam-macamnya. Ada syahwat duniawi, ada syahwat yang tidak nampak, kan ada syahwat misalkan syahwat terhadap sesuatu yang tidak nampak gitu, ada kan syahwat seperti itu, seperti pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, itu syahwat juga. Ada syahwat kepada yang nampak, wanita, harta benda, kan seperti itu. Syahwat Dan nafsu sama. syahwat dan nafsu sama. Jadi orang rusak tuh karena 2, syahwat dan syubhat. Syubhat itu berkenaan dengan pemikiran, dengan cara pikir kita. Kalau syahwat itu berkenaan dengan nafsu kita. Rasul bersabda, ini tambahan saja, barangkali ada yang mau ada keperluan silahkan beranjak, tapi kalau tidak, Rasul bersabda, fitnah terbesar umatku itu adalah al-mal. Al-mal, mal itu harta. Jadi fitnah umatku berbeda dengan fitnah Bani Israel. Fitnah terbesar umatku adalah harta benda. Nah, kalau fitnahnya laki-laki, perempuan, ma taraktu fitnatan adaru au akbaru lirijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih parah, lebih besar, lebih kuat bagi kaum laki-laki kecuali wanita. Itu cai bodas tapi teram ya. Alhamdulillah. Cai bodas ya. Jadi aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar dari fitnah kelas ya. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar dari wanita untuk kaum laki-laki. Jadi fitnah umat secara umum itu harta benda. Namun fitnah secara khusus bagi laki-laki itu adalah wanita. Makanya laki-laki mah digoda ku harta kadang bertahan. Maaf, saya tidak bertahan. Tapi kalau disodorkan wanita, wah udah. Biasanya bertahan. Tidak akan ada yang sanggup, siapapun tidak akan sanggup, kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Saat digoda oleh yang paling cantik, mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya Nabi sampai disebutkan dalam hadisnya 7 golongan yang akan Allah selamatkan di padang mahsyar saat matahari panas dikasih naungan itu Rasul khususkan. Apa itu? Rajulun
da'at humra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita, dia punya pangkat, punya kedudukan terhormat, jamalin, cantik jelita, seksi menawan, rupawan, dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, tapi udah malaya ini mah gitu. Jarang. Sulit, mendingan menghindari sebabnya daripada sudah bertarung dengan itu. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiquna illa billah. Al-haqqu min rabbikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.